shaking, drinking all this coffee. Oke, kembali lagi sama gue Bendot di sini. Di sini Bendot akan sharing ilmu apa itu ilmu Fibonacci retracement. Oke, untuk Fibonacci retracement. Jadi ini saya pakai analisa. Jadi saya ketika analisa menggunakan TradingView. Oke, untuk websitenya ada tradingview.com. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Yuk, langsung aja. Ini ada BTC USDT. Saya akan menggunakan ilmu Fibonacci retracement. Fibonacci retracement adalah ilmu dimana kita mengukur letak dari contoh ini. Jadi sebelum masuk ke Fibonacci retracement, saya akan ngasih ilmu tentang naik turunnya suatu pergerakan market. Oke, jadi gini. Kemarin sih sebenarnya sudah cuman saya ulang lagi aja lah, nggak apa-apa. Jadi ini market itu nggak mungkin pergerakannya naik, nggak mungkin market itu pergerakan naik terus, nggak mungkin. Pasti ada turun, ya kan? Entah itu naik lagi, lalu turun atau naik lagi. Nah, ini bisa, ya kan? Ada juga pergerakan market yang di situ-situ aja, cuma di sini. Nah, ada ini namanya sideways. Ya. Ini adalah pergerakan sideways, ya kan? Ini gini, yang garis kuning ini ya. Garis kuning ini pergerakannya sideways, cuman di situ-situ aja. Ini, kan? Ini ya cuman di situ-situ aja, di antar garis orange. Kalaupun keluar ternyata masuk lagi, dia masih dikatakan sideways. Ya, ini namanya pergerakan sideways. Kalian harus paham, kalian harus tahu. Lalu ada pergerakan yang namanya, kita pindah sini aja. Oh, ini ada contoh, real, ya kan? Ini ada pergerakan dari BTC USDT. Pergerakan gini kan, naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Ini naik. Nah, ini pergerakannya kan naik ke atas. Meski naik ke atas, dia pasti akan turun, naik, ya kan? Enggak cuman dia naik aja, ya kan? Itu. Ini pergerakan dari yang namanya bullish trend atau uptrend. Oke, ini bullish trend atau uptrend, naik ke atas. Oke, lalu ada juga pergerakan yang turun. Saya kasih contoh realnya aja. Oke, ini pergerakan dari Sampurna. Wow, ya kan? Rokok Sampurna. Ini ada pergerakan dari rokok Sampurna. Nah, pergerakan gini, turun, naik, turun, naik, turun. Kok nggak naik? Ya oke lah, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Harusnya naik, ya kan? Harusnya naik, tapi kapan nggak tahu. Nanti bisa kita hitung, menggunakan Fibonacci retracement. Naiknya sampai kapan? Turunnya sampai kapan? Terus naiknya sampai kapan? Terus bakal setelah naik di suatu titik, dia bakal turun lagi. Bisa menggunakan Fibonacci retracement. Ya. Jadi ini contoh, ini adalah Fibonacci. Ini adalah tren dari bearish trend atau downtrend, ya kan? Ini
Ini adalah pergerakan dari bearish trend turun. Meski ada naik kan, ya ini kan turun gini. Meski ada naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah gitu. Ada pergerakan turun, tapi dia nggak langsung stretch turun, langsung ambruk, wih, enggak, ya kan? Ini ada pergerakan naiknya. Oke, lanjut lagi. Apa itu Fibonacci retracement? Nah, nanti kalau menurut Wikipedia, tak bukain. Nggak usah, nanti kalian buka sendiri aja. Kalau nggak nanti tak kasih di kolom deskripsi ya. Fibonacci retracement apa? Lalu cara menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ini adalah sudah poin utama ya. Bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement? Mengukur suatu pergerakan ketika dia naik akan seberapa, ketika turun dia akan seberapa. Tapi sebelum kalian pelajari apa itu Fibonacci retracement, kalian harus sudah tahu pergerakan swing high dan swing low. Nggak bisa kalian langsung gas tanpa pelajari apa itu swing high dan swing low. Video sebelumnya saya sudah mempelajari, sudah memberikan info sih. Cuman ini akan saya ulang lagi di sini. Contoh nih di HMSP. Nih, oke. Jadi pergerakan swing high dan swing low, ini swing low. Kenapa ini swing low? Karena dia dari atas turun ke bawah. Dari atas turun ke bawah. Dari atas turun ke bawah. Ini lalu naik lagi. Ini dari bawah naik ke atas lalu turun lagi. Nah, ini dinamakan swing low, swing high. Saya kasih kode titik yang warnanya beda aja. Merah, jangan merah, biru. Nah. Oke, ini swing low. Saya tulis saja swing low, kan? Begini. Lalu ini swing high. Ya ini ya. Lalu turun nih, ya kan? Ini kan dari atas nih turun, membentuk swing low. Ini bisa juga swing high. Ini swing high, ya kan? Ini swing high. Ini high sini. Ini swing high, swing low, swing high. Ini swing low ya. Swing low kan turun di sini nih. Lalu naik lagi ke atas. Ini naik ke atas terus turun lagi. Naik lagi. Ini bisa nggak? Bisa, cuman terlalu pendek jaraknya. Langsung sini aja bisa. Atau sini bisa, nanti swing sini bisa, cuma nanti swing high sini, swing low ya sini, swing high terlalu ribet. Jadi ini kan swing low, swing high, swing low, swing high, langsung sini aja. Ini swing low, swing high ya kan, swing low, swing high, swing high di sini lagi, swing high lagi, ini swing low ya kan. Sebenarnya ada istilah higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi higher high dan higher low. Ada istilah ini, jadi untuk di atas higher high, higher low, gitu. Ya gitu. Tapi kita pakai istilah swing low, swing high aja. Oke. Jadi gini, ya kan? Sebelum kalian mempelajari Fibonacci retracement, kalian harus benar-benar paham apa itu swing high dan swing low. Kalau kita hapus saja. Oke. Ada tiga titik.
tiga titik, tiga garis. Ada tiga garis yang sangat umum pada orang-orang. Ada tiga garis, ada tiga titik, di mana orang sering membuat itu sebagai suatu tumpuan. Contoh 103. Saya besarkan aja biar ketok mata nih. 0382 pertama ya, terus 0,5, ada lagi 06,618. Oke, 18 ya, 0382 0,5 0618. Ini tiga titik yang paling sering orang jadikan ancang-ancang. Jadi ketika harganya mau masuk ke 0382, contoh nih sudah masuk di 0382, dia beli seret beli, mungkin duitnya 10 juta, beli dulu 1 juta. Oh ternyata masih naik lagi. Ini kan contoh nih pergerakan bearish ya, ini begini. Oh ini sudah di 382 nih, dia beli duitnya 10 juta, beli dulu 1 juta. Oh ternyata masih naik lagi. Kok bearish? Salah, maaf. Ini pergerakan dari, kalau bearish bisa sih, cuman ini pergerakan dari forex menuju ke sell. Ini pergerakan dari itu bullish ke bearish. Ini ya. Nah, ini. Jadi gini. Oke, kan naik ke atas nih. Naik ke atas lalu turun. Oke. Bentar. Agak naik ke atas terus turun nih. Dia punya duit 10 juta. Terus di area ini 382 dan 0,5. Oke, naik ke atas, turun. Wah, sudah turun nih. Beli ya. Mungkin kalau orang nggak paham Fibonacci retracement, ketika merah ini beli padahal ya. Mereka kalau orang yang sudah paham, mereka tahu di mana mereka harusnya beli. Kalau orang nggak tahu, wah, harganya contoh di MMX, ketika sudah merah beli, merah lagi beli, besoknya hijau, wah udah mulai cuan nih. Padahal besoknya 2 hari merah lagi. Nah, itu untuk di MMX contoh ya. Ada orang yang, kalau orang yang tahu Fibonacci retracement, dia akan tahu di mana titik-titik pembalikan arah atau pantulan ya. Contoh nih, harga naik ke atasnya di 2675 contoh. Dia turun di 2530. Di 382 ini orang yang sudah tahu Fibonacci retracement ya. Jadi 2530. Duitnya 10 juta, wah di sini beli 1 juta gitu. Wah ternyata masuk lagi di 0,5 di 2490. Dia beli lagi 2 juta. Total beli 3 juta. Terus di 0618. Wah ini ada titik penentuan terakhir. Di 0382 0,5 0618 adalah golden ratio atau titik-titik pembalikan arah. Biasa orang-orang pakai ya. Jadi ketika di 0618 orangnya langsung beli spread 5 juta. Dari 1 juta, 2 juta kan 3 juta. Terus beli langsung 5 juta. Karena orang ini yakin di 0618 pasti akan terjadi pembalikan arah ya. 0618 langsung naik ke atas. Lalu take profitnya di mana? Di 2675. Di 2675 kita harus wait and see gitu. Kita tunggu dulu apakah harganya akan breakout ke atas. Jika breakout ke atas, bisa juga kita menggunakan hitungan dari Fibonacci retracement ya. Kita bisa juga menggunakan Fibonacci retracement dengan dibalik bisa. Oke. Jadi ini untuk bullish ya, bullish trend. Ini contoh untuk saham dulu. Para forex dan Bitcoin, kripto nanti lain cerita. Bisa sih pakai kripto tapi yang satu arah, yang futures Binance bisa sih, cuman kan 2 arah tuh, nanti beda lah ceritanya.
Oke, bolak-balik ceritanya maaf. Oke, jadi paham ya. Jadi ketika naik, kalian belilah di antara di warna emas ini. Ini namanya golden ratio. Ini golden ratio. Ini mana? Sini ya. Ini adalah golden ratio. Titik-titik pembalikan arah biasanya terjadi di sini. Bisa nggak di 078? Bisa. Ini namanya istilahnya deep retracement. Retracement itu jadi contoh ya pembalikan arah ya. Retracement itu koreksi lah. Bilang aja koreksi, turun. Oke, naik, turun. Itu namanya koreksi kan. Kalau ketika harganya naik terus turun, nah turunnya ini namanya koreksi. Tapi kalau harganya sedang turun lalu naik ke atas, nah yang naik ke atas ini koreksinya bearish, kalau yang ini koreksinya bullish gitu ya. Nggak paham ya udah terserah, nanti kalian amati aja satu-satu pelan-pelan. Oke, jadi gini, bisa di 0786 bisa nggak? Bisa. Tapi setidaknya kalau kalian mulai cicil dari sini turun ke sini, sudahlah 9% bos, dalam agak dalam ya kan. Tapi kalau kalian belinya di sini, contoh nih di 2530, 2490, 2445, contoh aja average-nya di sini di 0,5, separuhnya ya kan itu. Oke, langsung aja penerapan aplikasi ketika itu, ketika di market menggunakan Fibonacci retracement. Jadi paham ya apa itu bullish trend, bearish trend, karena ini masih berhubungan dengan Fibonacci retracement. Bullish trend, bearish trend, sideways, terus 0382 sampai 0618, dan golden ratio kalian harus tahu dulu. Kalau kalian nggak tahu berarti kalian akan mumet, kalian akan pusing ya kan. Oke, ini langsung penerapannya. Dan kalian harus tahu apa itu swing high dan swing low ya. Ini kan swing high di sini. Jadi penarikan, jadi nariknya tuh dari kiri ke kanan, ya kan, dari kiri ke kanan. Itu untuk semua market maupun baik bearish ataupun bullish. Contoh kalau dari bearish, dari turun, misalnya turun ke bawah ini kan gini kan gini, naik ke atas, ini turun terus naik ke atas, itu kan bearish. Untuk bearish kalian nariknya dari atas ke bawah ya kan, gini cocok kan. Jadi di sini kan golden ratio 0618 sampai 0382 sini. Nah, gini kan, set turun nih, wah naik, contohnya di sini, wah sudah naik nih, sudah naik. Kita cek, langsung kita beli di sini. Potensi cuannya contoh nih di 0382 lah contoh, sudah 14% untuk saham Sampurna kan. Contoh lagi kan sudah naik terus bakal turun karena ini kan bearish. Kita cek menggunakan Fibonacci retracement di koreksinya di swing low ke swing high. Ini kan tadi swing high ke swing low, terus kita balik ke swing low, dari swing low ke swing high, dari titik paling bawah ke titik paling atas. Untuk bullish untuk bearishnya panjangnya ini bisa dihitung menggunakan Fibonacci retracement di 0618, di antara ini, antara lebih dari satu. Kalau saya sih lebih suka ini, separuh antara 0618 ini dan ini 2618. Kalau tengah-tengah sini biasanya sering, yang kalau dibilang sering ya enggak sering-sering amat sih, kan antara sini 1, 2, 3 ya, di antara separuh antara 0 separuh antara 1 dan 1618, atau di antara 1618
tengah-tengahnya, dan 2618 di tengah-tengahnya. Sini bisa juga. Ini untuk mengukur, jadi ini gini tambahan ya, ini major trend atau mother trend. Ini mother trend atau major trend, jadi bullish atau bearish ya. Ini kan panjangnya ini namanya major trend atau mother trend nih. Lalu ini koreksi, ini bikin lagi major trend, mother trend ini ya. Paham ya? Paham, terserah. Ini major trend atau mother trend, ini koreksi. Ini major trend atau mother trend kan? Ya, ini kan? Ini koreksi. Jadi ini naik lagi ke atas. Naik ke atas. Naik lagi ke atas. Oke. Contoh nih, ini kan, jadi ini kan major trendnya. Terus ini koreksinya. Ini kan harusnya kan gini nih, major trend, koreksi, major trend lagi ya kan, untuk meneruskan bearish trend. Tapi ternyata nggak bisa, ini cuma sampai atasnya. Ini sudah namanya bullish. Ini perpindahan dari major trend major trend, ini dari bearish trend menuju bullish trend. Ini saya kotain ya, ini perpindahan bearish trend menuju ke bullish trend ini. Oke, ini ya, bearish trend, bullish trend, pindah. Apakah berlanjut? Kita lihat dulu. Bisa menggunakan Fibonacci retracement. Oke, tadi kan gini, tadi kita akan tarik mulai dari ini, terus di sini turunnya ya. Kita tarik lagi dari swing high, karena ini masih bearish. Nah, ini masih bearish. Kita cek. Ini di sini swing high, swing low. Lalu ketika naik di 0618 atau masih di golden ratio, ini dia turun ya kan. Harusnya turunnya ke langsung bablas ini kan, langsung bablas ini, cuman dia malah naik ke atas. Jadi itulah yang membuat bearish menuju bullish trend. Oke. Jadi kita hitung aja, tarik dari ini swing low, tarik ke swing high dan sini dia turun di sini, masih di golden ratio juga. Ini kan hampir menyentuh di 0,5, lalu naik lagi ke atas. Bisa dihitung nggak ini naiknya akan seberapa? Bisa dihitung menggunakan Fibonacci retracement lagi. Nih kan dari swing high ke swing low, pokoknya nariknya dari kiri ke atas ya, kiri ke kanan, baik itu swing high swing low nya dari atas ataupun bawah, kan dari kiri ke kanan. Karena apa? Kenapa kok dari kiri ke kanan? Karena pergerakannya dari dulu pergerakannya cuman dari kiri ke kanan, nggak ada dari kiri ke atas, nggak ada. Karena ini menggunakan candlestick market yang biasa. Ada juga yang nggak ke kanan tapi ke atas, ada, cuman saya nggak tahu, nggak melajari. Ada sih. Nah ini point and figure. Oh nggak bisa. Nah ini ya pergerakannya gini. Wah mumet rak gue, mumet kan, gak usah aneh-aneh lah ya. Ini kan bergerak dari bearish ke bullish ya, turun sini. Nah ini di antara 1618 ya. Gini
terus turun ke bawah. Bisa itu menggunakan penggunaan jari traction enggak? Bisa. Ini turun, kita tarik ke atas di 0786 ya kan, atas 0786. Ketika di 0786 harusnya kan naik ke atas ya, set harusnya break ke atas ini. Ketika di sini, ketika di area sini kan sudah mantul nih, harusnya break ke atas. Break ini kan, karena ini resisten atau swing high-nya tadi, tapi ternyata nggak bisa, turun lagi dia. Ini perubahan tren lagi dari bullish ini ke bearish lagi gitu kan. Itu selanjutnya dan lanjut. Oke. Contoh di saham yang lain apa ya? Contoh agro kan tren ya. Nah, ini. Pergerakannya gini. Naik ke atas. Ini koreksinya. Ini major trend atau master trendnya. Oh, naik ke atas lagi. Harusnya kan tembus lagi nih, tembus minimal di sinilah. Minimal di swing high ini. Harusnya ke sini. Ternyata nggak sampai, separuhnya aja. Turun. Nih. Nah, perpindahan dari bullish ke bearish. Kita langsung aja nih dari sini. Ini ya, dari bearish ke bullish. Nah, ketika begini kan bearishnya, bearish. Ini apa ya? Oh iya, segini aja. Dan rak mumet. Nah, gini nih. Major trend, ini koreksi. Ini harusnya kan naik ke atas ini ya, ternyata cuma sampai sini, turun, nggak sampai, naik lagi ke sini, nih. Jadi swing low nya sini ya, ini swing low, ini swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, ini swing low. Ya kan, kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Dia turun hampir saja di 0786. Biasanya kalau sudah jebol di 0618 tanda-tanda akan kembalikan arah dari bullish ke bearish. Biasanya sih, tapi dari 10 biasanya 7. 3 enggak ya. Dari 10 biasanya 7, 3 enggak. Kayak gini. Ini kan turun, terus harusnya kan naik lagi ke atas sini, harusnya minimal sini kan, di atas 960. Ternyata enggak, turun lagi dia, ya udah, berarti top win dari bullish ke bearish ya sudah valid. Turun, lalu ini beda nih. Wah, ini agro turun nih, bearish. Ketika bearish dicek turunnya sampai berapa. Ini turunnya di antara 1618 atau di antara ini ya, ini tadi sudah saya sampaikan, atau di 1618 atau pertengahan ini. Nah, ini beli di sini, beli di sini, ada 4 kali ya, ada 4 kali beli. Jadi kalau terlalu dalam ya, yang ini lepas 2, nggak kena ini. 1618 antara 1618 dan 2618. Antara 1618 antara 2618 dan 1618 dan 2618. Oke, lalu naik lagi ke atas. Setelah mantul ya kan, mantul dari sini,
jebret langsung naik ke atas. Nah kalau gini sudah bisa dianalisa belum? Menurut saya sih bisa. Kita cari aja. Ini kan naik ke atas nih. Ini swing low, swing high. Ini swing low bisa nih. Atau kita turunkan time frame-nya. Kan 240 4 jam atau 60 bisa. Kan di sini nih. Ini swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high sini. Atau sini aja langsung. Ini bisa swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Wah ini terlalu dalam ini, tanda-tanda nih, tanda-tanda nih ya kan, tanda-tanda nih sini. Swing low, nggak nyampe. Ini swing high cuman nggak nyampe, harusnya kan minimal di sini kan. Nggak ambles hari ini ARB. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 10 Agustus ARB bos. Kemarin juga ARB tanggal 9 Agustus. ARB 2 kali. Ya mumet aku. Beli saya beli. Mana ARB ya pusing bos. 2 kali lagi. Dan saya belinya di bawah. Average-nya sih sekitar 2200 nggak sih. 2200 kalau nggak salah average ya. Lupa. Ini kan turun. Harusnya kan naik lagi nih. Ternyata, wah ini tanda-tanda nih. Ini kalau nggak salah di 0786. Kita cek di sini ya. Ini swing low kan, swing high turun, turun, naik. Nah di antara mantunya di 0,5 tetap di golden ratio kan. Swing low, ini swing high. Kita cek. Ini swing high, swing low. Kita cek naiknya sampai kapan. Wow, sampai panjang bos. Di sini bisa, sini hampir, terus sini turun sini, naik lagi ke atas, ya kan? Terus ini di luar ekspektasi. Ketika sini di luar ekspektasi, 40% di luar ekspektasi. Kayak gini. Terus lalu di sini, tertarik lagi di sini. Kan swing high, swing low. Nah, 2618. Wah, masih tembus lagi ke atas, bisa nggak nih? Nah, ya, atau di sini ini di luar ekspektasi lagi. Normalnya kan di sini ya. 2618 terus turun lagi, terus naik lagi ke atas. Kalau dari sini, ketika di sini cek turun 0382 masih di golden ratio ya kan, saya lagi ke atas. Berarti swing low-nya di sini, swing high sini, swing low-nya sini 2618 ya kan. Terus turun di sini kan tadi, cek sini turunnya sampai berapa, masih di golden ratio, golden ratio ya kan 0,5. Kita turun sini, naiknya lagi sampai kapan? Nih. Coba titiknya sama Pak. Ya sama aja. Penting kan ini swing high, ini swing low ya. Atau sini nggak mungkin karena ini lebih rendah daripada ini. Nah, sini. Di antara 2618 dan 1618 sini. Dan bisa hapus lagi sini ke sini. Turunnya sampai 0786. Wah, tanda-tanda nih, ya kan? Tanda-tanda nih. Sudah terlihat tanda-tanda ada di sini akan turun, tapi ini masih naik lagi ke atas. Biarin aja. Gas lagi ke atas. Sini ke sini, ya kan? Turunnya di golden ratio. Ya, dan selanjutnya. Ini kita cek aja nih. Ini yang membuat tanda-tanda akan ARB. Sini set, nah ya kan 0786 dan akhirnya ARB berjilid-jilid ya, jangan sampai bos, karena saya punya ini kan, ini sekarang kok nggak usah harga 2170 ini kan,
Contoh gini, ini kan di sini. Kita cek aja, masih bisa naik enggak deh. Ini kan sini. Batu 70. Oh, saya 7%. Kita cek menggunakan iPad aja lah. 2270 hari ini harganya 2270. Oh iya ini harganya ini. Ya, harganya ini bos, ARP bos, ya kan? Harganya ini 2270 ini. Wah, pecah aja. Turunnya sampai berapa? Ini. Nah, ini antara ini atau ini, atau bisa jadi gede juga ini sini, atau di sini yang paling parah bos. Set ya, 2180, 1990, 1760 dan 1450 kalau kalian beli kemarin di yang 24 yang daily. Mana yang beli di sini di 2640, kalian hold, tonton ini analisa yang paling parah ya. Jadi contoh sini lah, di sini ya minus kalian 44% bos, 44% bos paling parahnya. Kalau sini 23%, 32%, 17% ya terserah kalian mau hold atau kalian make cut loss ya terserah duit kalian ya toh. Oke, itu tadi penggunaan Fibonacci retracement ya dari saham dan sedikit analisa dari saham makro. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi ketika kalian sudah jualan juga. Saatnya Bendu pamit. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Kalau kalian ada request untuk analisa saham, tolong komen di kolom komentar. Dan jika kalian suka dan mau mendukung channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih. Pamit dulu guys. Bye.